Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Jago dari Mongol, bagian 2. Malam yang semula sepi kini pecah oleh suara pertarungan di depan kedai. Seorang pemuda tampan memakai baju rompi putih harus menghadapi seorang pengawal khusus Panglima Mongol yang dibantu 6 orang prajuritnya. Meskipun dikeroyok 7 orang, tapi kelihatannya pemuda itu tidak mengalami kesulitan dalam menghadapinya. Gerakan-gerakan tubuhnya cepat luar biasa. Bahkan serangannya tidak terduga, selalu tepat mengenai sasaran. Orang-orang Mongol itu rupanya bukan lawan tanding pemuda berbaju rompi putih. Mereka dibuat jungkir balik bergulingan di tanah. Hanya Temujin yang kelihatan tangguh, mampu sedikit mengimbangi serangan pemuda itu. Hiyaat! Tiba-tiba saja pemuda itu berteriak keras melengking. Secepat kilat tubuhnya melesat ke atas, lalu secepat itu pula menukik ke bawah. Tangannya merentang lebar dan kaki bergerak cepat. Jeritan-jeritan melengking terdengar saling sahut. Sesaat kemudian terlihat 4 orang asing itu roboh terjungkal bersimbah darah. Pemuda itu berdiri tegak sambil melipat tangannya di depan dada. Tatapan matanya tajam menusuk. Melihat 4 orangnya tewas, Temujin jadi gentar juga. Lari! Seru Temujin keras. Pengawal khusus Panglima Ogodai Leng itu langsung berlari kencang diikuti 2 orangnya yang tersisa. Sedangkan pemuda itu tidak berkedip memandanginya. Temujin terus berlari cepat menuju ke dermaga. Laki-laki tua pemilik kedai yang sejak tadi melihat pertarungan itu dari tempat yang tersembunyi, langsung keluar begitu Temujin dan 2 orang sisa prajuritnya melarikan diri. Segera dihampirinya pemuda itu, lalu dibungkukkan tubuhnya. "Oh, terima kasih, Den. Aden telah menyelamatkan kedaiku dari kehancuran," ucap laki-laki tua itu sambil membungkukkan tubuhnya beberapa kali. Banyak yang rusak Pak Tua?" tanya pemuda itu. "Tidak, Den. Hanya meja dan kursi. Tapi bisa diperbaiki," jawab laki-laki tua pemilik kedai itu. Sebaiknya kita bicara di dalam saja, Den. Mari." Pemuda itu tidak menolak. Dia berjalan memasuki kedai mengikuti Pak Tua pemilik kedai yang sudah berjalan lebih dahulu. Matanya sempat melihat 4 mayat yang masih menggeletak di luar. "Biar pembantuku yang mengurus dan membuangnya ke laut. Biar jadi santapan ikan-ikan liar," ujar Pak Tua seperti mengetahui jalan pikiran pemuda itu. Laki-laki tua pemilik kedai itu menyediakan seguci arak manis pilihan di meja yang masih utuh. Pemuda itu duduk menghadapi meja, dan tidak menolak ketika laki-laki tua itu menuangkan arak ke dalam gelasnya. Sebentar Pak Tua itu masuk ke dalam bagian belakang setelah menuangkan arak. Pemuda tampan berbaju rompi putih itu sempat melihat beberapa orang laki-laki muda menggotong mayat-mayat orang asing di halaman, lalu membawanya pergi. Beberapa saat kemudian, pemilik kedai itu sudah kembali lagi membawa sepiring makanan kecil. "Hanya ini yang bisa kusediakan." "Maklum, sudah larut malam," kata laki-laki tua itu. "Terima kasih Pak," ucap pemuda itu. "Jantar. Panggil saja Ki Jantar. Semua orang di sini memanggilku begitu." Pemilik kedai ini memperkenalkan diri. "Aden sendiri siapa?" "Rangga." "Dan Rangga sepertinya bukan orang sini. Tampaknya seperti pengembara." Ki Jantar menebak-nebak. "Tidak salah Ki," sahut Rangga. "Wah, Den. Pada saat seperti ini, semua orang malah mengungsi." Kok Aden malah datang ke sini?" kata Ki Jantar. "Mengungsi? Ada apa?" tanya Rangga agak terkejut juga. Pendekar Raja Wali Sakti itu bertanya-tanya dalam hati. Dugaannya pasti ada hubungan dengan orang-orang asing yang sempat bertarung dengannya. Dari bentuk wajah maupun pakaiannya, sepertinya mereka dari seberang lautan. Rangga memang sudah melihat adanya keanehan ketika datang ke kerajaan Jiwanala sore tadi. Sepanjang jalan yang dilalui, banyak ditemui orang-orang yang pergi memakai kereta kuda ataupun berjalan kaki. Dan kelihatannya memang bermaksud meninggalkan kerajaan di pesisir pantai ini. Sempat juga Rangga melihat-lihat keadaan pelabuhan yang tampak sepi. Banyak kapal besar dan kecil telah bertolak meninggalkan dermaga. Mereka memang baru siang tadi datang, Den. Tapi kedatangannya yang baru beberapa saat saja sudah membuat penduduk negeri ini meninggalkan kampung halamannya sendiri.
Mereka sangat kejam. Bahkan menurut para punggawa atau prajurit kerajaan, mereka datang untuk merebut kerajaan Jiwanala ini, dan tutur Ki Jantar tanpa diminta. Maksud Ki Jantar orang-orang tadi itu, Rangga ingin menegaskan, benar, dan mereka datang dari daratan Mongol. Menurut kabar, mereka adalah utusan Genghis Khan. Aku sendiri kurang tahu siapa itu Genghis Khan. Tapi memang begitulah yang kudengar. Maklum, dan Jiwanala hanya sebuah kerajaan kecil di pesisir pantai ini. Jadi setiap ada berita, cepat tersebar dalam waktu singkat. Rangga bergumam tidak jelas. Sudah larut malam, dan kalau Raden ingin beristirahat, ada kamar kosong yang bisa ditempati. Tapi agak berantakan, dan maklum, sudah lama tidak dipakai, kata Ki Jantar. Terima kasih Ki, ucap Rangga. Pagi-pagi sekali Rangga sudah keluar dari kamar yang disediakan Ki Jantar. Dia berjalan-jalan menghirup udara segar di pagi hari ini. Dalam hati, pendekar Raja Wali Sakti itu semakin sering bertanya-tanya melihat setiap pelosok terdapat sekelompok prajurit yang dipimpin seorang punggawa. Di pagi ini sudah terlihat beberapa keluarga meninggalkan rumahnya masing-masing. Arah yang ditempuh bukan menuju ke dermaga, melainkan masuk ke pedalaman yang berupa hutan dan perbukitan kecil. Suasana di pagi hari ini membuat Rangga tidak mengerti. Dia teringat kejadian semalam dan cerita Ki Jantar. Rangga jadi ingin tahu apa benar orang-orang Mongol itu datang untuk merebut kerajaan kecil di pesisir pantai ini. Dari mana, dan pagi-pagi sudah keliling, tegur Ki Jantar ketika melihat Rangga baru saja melangkahkan kakinya memasuki kedai. Melihat-lihat suasana saja Ki, sahut Rangga seraya menghenyakan tubuhnya di kursi bambu panjang. Tadi ada Panglima Sembada, dan lapor Ki Jantar. Gusti Panglima menanyakan tentang keributan semalam. Kok bisa tahu? Tanya Rangga heran juga. Jangan heran, dan setiap kejadian di sini, dalam waktu sebentar saja akan tersebar cepat. Katanya ada beberapa orang prajurit yang melihat pertarungan semalam. Oh, ya. Kenapa mereka tidak muncul? Raden ini seperti yang tidak tahu saja. Semua orang sudah tahu kalau orang-orang Mongol itu kejam-kejam. Dan lagi, rata-rata sangat kuat dan tangguh. Kalau baru berpangkat prajurit saja, mana berani menghadapi mereka, dan Rangga diam membisu. Sama sekali tidak diduga kalau prajurit-prajurit kerajaan Jiwanala memiliki nyali kecil. Padahal kelihatannya gagah-gagah. Tapi Rangga tidak bisa menyalahkan begitu saja. Dia juga pernah dengar tentang kehebatan pasukan Mongol. Sudah tak terhitung lagi berapa jumlah negara taklukannya. Dan kini mereka rupanya tertarik untuk menyeberang, meluaskan daerah kekuasaan. Rasanya pilihan orang Mongol itu memang tepat. Kerajaan Jiwanala merupakan negeri yang sangat kecil. Kekuatan prajuritnya sangat lemah dan mudah untuk ditaklukkan. Kerajaan pelabuhan ini memang sangat penting. Banyak kapal niaga yang singgah, sehingga kehidupan rakyat di sini boleh dikatakan makmur berkat hasil berniaga. Belum lagi kekayaan akan tambang emas dan batu permata di kerajaan Jiwanala ini. Tidak heran kalau banyak kerajaan besar yang menginginkannya. Ki Jantar tidak mengungsi. Tanya Rangga iseng. Untuk apa mengungsi, dan kehidupan di mana saja sama. Puluhan tahun aku hidup cukup di sini. Dan sekarang dalam masa genting begini, harus mencari kehidupan lain di tempat pengasingan. Hanya orang yang bodoh dan berjiwa kerdil saja yang menyingkir, sahut Ki Jantar bernada mengeluh atas sikap rakyat Jiwanala yang pengecut. Memang sayang sekali. Seharusnya orang-orang sepertimulah yang pantas hidup di negeri kaya ini, Ki, ujar Rangga memuji. Tapi aku ini sudah jompo, tidak bisa berbuat apa-apa. Yah, memang seharusnya yang muda-muda harus mempertahankan negeri ini dari rongrongan pihak luar. Rangga mengagumi jiwa kesetiaan laki-laki tua ini. Sulit mencari orang yang mempunyai pendirian kuat seperti Ki Jantar pada masa sekarang ini. Banyak orang yang selalu mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan kepentingan orang lain. Kalau saja semua orang di kerajaan ini mempunyai sikap seperti Ki Jantar, kecil kemungkinan orang-orang dari daratan Mongol itu berani datang. Tapi semua sudah terlambat. Api sudah tersulut, dan hanya menunggu waktu saja untuk berkobar lebih besar lagi.
Dari beberapa orang penduduk dan prajurit yang ditemui, Rangga telah mencuri dengar pembicaraan mereka. Pendekar Raja Wali Sakti itu sudah bisa menebak kalau orang-orang Mongol itu tidak akan pergi sebelum maksudnya terlaksana. Lebih-lebih sekarang ini mereka telah kehilangan 4 orang prajurit dan seorang adik panglimanya yang hilang tidak jelas kabarnya. Tapi dari kabar yang didengar Rangga, adik kandung Panglima Mongol yang bernama Hulaguleng itu tertangkap oleh Panglima Sembada dan Patih Raksajunta. Hal itu terjadi setelah ada keributan di kedai ini yang meminta korban nyawa 5 orang rakyat. Pendekar Raja Wali Sakti itu menolehkan kepala ketika telinganya menangkap derap langkah kaki kuda di kejauhan. Tampak satu pasukan kerajaan Jiwanala menuju ke dermaga. Paling depan terlihat Panglima Sembada yang didampingi 2 orang panglima lainnya, dan Patih Raksajunta. Di belakang mereka sepasukan prajurit berkuda bersenjata lengkap mengiringi. Jumlahnya tidak kurang dari 50 orang. Mereka pasti akan menyerang kapal orang Mongol itu, kata Ki Jantar setengah bergumam. Rangga hanya bergumam tidak jelas. Dugaan Ki Jantar ternyata memang tepat. Prajurit Jiwanala yang dipimpin langsung Panglima Sembada dan Patih Raksajunta memang menuju ke pelabuhan. Tapi belum juga tiba di pelabuhan, mereka sudah disambut prajurit-prajurit Mongol. Pertempuran pun tak terelakkan lagi. Para penduduk di sekitar pelabuhan itu berlarian, berusaha menyelamatkan diri. Prajurit-prajurit Mongol bertarung bagai kesetanan. Bukan hanya prajurit Jiwanala saja yang mereka hantam, bahkan penduduk yang berusaha melarikan diri pun dibantai. Jerit dan pekik peperangan berbaur menjadi satu dengan jerit kematian. Pagi yang seharusnya tenang ini berubah menjadi ajang pembantaian. Prajurit-prajurit Mongol memang terkenal tangguh dalam pertempuran. Mereka sudah berpengalaman dalam hal ini, sehingga dalam menghadapi serbuan prajurit kerajaan Jiwanala tidak gentar sedikit pun. Bahkan bertarung dengan penuh semangat. Panglima Ogodaileng seperti seekor singa gurun yang bertarung bagai kesetanan. Senjatanya yang berupa golok besar dan bertangkai panjang, berkelebatan cepat. Setiap gerakan senjatanya, 1 atau 2 nyawa melayang. Saat itu Panglima Sembada dan Patih Raksajunta belum terjun dalam pertempuran. Mereka cukup cemas melihat para prajuritnya terus terdesak. Tidak terhitung lagi, berapa prajurit yang menggeletak bersimbah darah. Sedangkan dari pihak Mongol, hanya beberapa orang saja terluka. Mundur! Seru Patih Raksajunta tiba-tiba. Prajurit-prajurit Jiwanala yang masih hidup segera berlompatan mundur sambil bertahan menghadapi gempuran dahsyat prajurit Mongol. Mereka terus mundur sampai keluar dari daerah pelabuhan. Patih Raksajunta kelihatan sedih menyaksikan lebih dari separuh prajuritnya tewas. Kau lihat, Sembada, meskipun jumlahnya tidak banyak tapi mereka sangat tangguh. Mereka sudah berpengalaman dalam peperangan, kata Patih Raksajunta pelan. Panglima Sembada hanya diam saja. Hatinya geram melihat banyak prajuritnya tewas. Belum lagi yang luka-luka. Tinggal beberapa orang saja masih kelihatan segar. Itu pun tampaknya terlalu kelelahan. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Gusti Prabu pasti tidak suka melihat kekalahan ini, keluh Patih Raksajunta. Bagaimanapun juga orang asing itu harus kita usir dari tanah ini, Kakang, tekad Panglima Sembada. Benar, mereka memang harus enyah dari sini. Tapi jangan lupa, Sembada. Prajurit kita tidak akan mampu menghadapinya. Hanya ada satu jalan, Kakang, pelan suara Panglima Sembada. Patih Raksajunta menatap tajam pada Panglima muda itu. Minta bantuan orang-orang persilatan, atau mengundang tokoh asing untuk menghadapi mereka, usul Panglima Sembada. Kau gila, Sembada. Sentak Patih Raksajunta terkejut. Kerajaan Jiwanala diambang kehancuran, Kakang. Cara apapun harus ditempuh untuk menyelamatkannya. Tapi itu tidak mungkin, Sembada. Apa yang akan kita pertaruhkan? Dengan bayaran tinggi. Edan, rungut Patih Raksajunta. Akan kuajukan hal ini pada Gusti Prabu. Aku yakin beliau setuju dengan usulku ini, Kakang, tekad Panglima Sembada. Percuma saja, Sembada. Aku tahu betul watak Gusti Prabu. Beliau lebih baik mati membela tanah air daripada berlindung di balik punggung orang asing, meskipun harus mengeluarkan biaya banyak.
Setiap usaha harus dicoba, Kakang. Terserahlah. Yang penting kau sudah kuperingatkan. Patih Raksajunta mengalah. Panglima Sembada melangkah menghampiri kudanya. Dengan gerakan indah dia melompat ke atas punggung kuda putih itu, kemudian menggebahnya dengan kencang. Debu berkepul begitu kuda putih itu berlari cepat menuju ke kota Raja Jiwanala. Patih Raksajunta hanya memandangi saja sambil menggeleng-geleng beberapa kali. Dalam beberapa hal diakui kalau usul Panglima Sembada memang benar. Tapi dia sangsi kalau Prabu Dutanitiyasa bersedia menerima usulan itu. Beliau bukanlah raja yang lemah, yang hanya duduk di singgasana saja. Tingkat kepandaiannya cukup tinggi dan sukar ditandingi. Prabu Dutanitiyasa tidak pernah meminta bantuan orang lain dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut dalam negerinya. Patih Raksajunta menarik napas panjang dan berat. Perlahan-lahan dihampiri kudanya, lalu naik ke punggung kuda itu. Beberapa prajurit yang masih tersisa hanya memandangi dengan mata sayu. Patih Raksajunta terpaku sesaat kemudian turun lagi dari punggung kudanya. Rasanya tidak tega meninggalkan prajurit yang tengah keletihan akibat pertempuran tadi. Bagaimanapun juga dia harus menahan orang-orang Mongol itu untuk tidak menjarah negeri ini. Gusti Patih, mereka menyerang. Tiba-tiba seorang prajurit berteriak keras. Jagat Dewa Batara! Desah Patih Raksajunta ketika melihat tidak kurang 30 orang Mongol berlarian dengan senjata terhunus. Sementara itu prajurit Jiwanala yang masih tersisa hanya sekitar 11 orang saja. Tapi mental mereka sudah turun akibat kekalahan dalam pertempuran tadi. Patih Raksajunta tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya. Orang-orang Mongol itu sudah semakin dekat saja. Mereka berteriak-teriak sambil mengacung-acungkan senjatanya ke atas. Dengar, kalian harus bertahan sampai bantuan datang. Seru Patih Raksajunta keras. Patih Raksajunta melompat ke depan. Pedangnya terhunus di depan dada. Para prajurit yang semula sudah gentar, mendadak bangkit semangatnya melihat Patih Raksajunta berdiri menyongsong di depan mereka. Sementara orang-orang Mongol itu sudah demikian dekatnya. Pekik peperangan terdengar menggemuruh ditambah derap kaki-kaki berat yang berlarian kencang. Suasana seperti itu pasti bisa membuat ciut hati orang yang melihatnya. Tapi Patih Raksajunta kelihatan tenang dan tegar. Pedang kebanggaannya tetap menyilang di depan dada. Bersambung kejagoan dari Mongol bagian 3. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.